Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang di podcast Sun Talk, di mana kita akan berbincang, enjoy, dan tentunya Sun. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana nih sehari-harinya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, lagi flu atau lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin ya. Gimana kabarnya Teh Fahrika? Alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana nih kabar Kang Mangun juga nih? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Ya benar kata Teh Rika tadi. Semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Semoga sehat selalu buat semuanya ya. Biar sebelum kita lanjut podcast ini, kita ada baiknya kenalan dulu nggak sih Teh? Betul banget. Kayak pepatah. Gimana pepatahnya Kang? Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi Iya, kalau biar bisa sayang, tak kenalan dulu ya. iya betul. Dari Teh Rika dulu, gimana Teh? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Farika Sugianti. Alhamdulillah saat ini aku menempuh pendidikan semester 5, tingkat 3 di D3 TLM atau Teknologi Laboratorium Medis, atau teman-teman mungkin kenalnya dengan uh, jurusan analis kesehatan di Poltekkes Kemenkes Bandung. Oke, perkenalkan nama aku Bangun Kurniawan Harahap. Kuliahnya di Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Sekarang lagi semester 7 tingkat 4 4. Salam kenal ya. Teman-teman boleh panggil aku Kang Bangun dan Teh Teh Rika Rika. dipanggil Teh Teh Rika. Iya, Rika. topik perbincangan bincang-bincang enjoy kita pada kali ini tuh adalah kondisi mental dan suara mahasiswa di masa peralihan pandemi ini. Seperti yang kita tahu, mungkin semenjak tahun 2020 awal ya, terus di Indonesia kita sudah dilanda oleh pandemi, banyak masalah yang dibuat oleh pandemi. Ya di masa ini tuh kita benar-benar berjuang lah, apalagi di awal-awal ya kan, di awal-awal kita udah berjuang banyak, sampai sekarang mungkin kita bisa sebut sekarang itu adalah masa peralihan karena dari kasus-kasus yang terjadi juga sudah mulai jarang. Ya. Mungkin dari Teh Rika, kuliahnya gimana nih masa peralihan pandemi sekarang? Kuliahnya lagi ngapain atau lagi gimana gitu? Kondisinya lagi gimana? Iya, buat mungkin kesibukan dan juga perkuliahan kali ya, Kang. Oke, eh, buat saat ini sih saya sendiri lagi sibuk praktek luring ya, kebetulan di TLM gitu ya, Poltekkes Bandung itu sedang mengadakan praktek luring. Jadi untuk seluruh tingkat gitu, hampir semuanya pada praktek luring. Dan sebelumnya kita pun udah ngejalanin perkuliahan online terlebih dahulu, dipadatkan, dan selanjutnya itu praktek luring seperti itu, Kang. Kalau dari Kang Bangun sendiri gimana nih? Kalau dari saya, berhubung jurusannya sama ya, cuman beda prodi aja, ya hampir sama jawabannya. Cuman bedanya kalau D4 tingkat 4 tuh sekarang lagi sibuk PBL, praktik belajar lapangan. Jadi kita setelah itu dipencar ke rumah sakit atau ke labkes tertentu. Jadi sebelumnya juga kita kuliah online dulu, kuliah daring dulu, dipadetin beberapa minggu. Pokoknya segitulah, dipadetin lah namanya ya. Ya. Memang baru kerasa PBL lah gitu, baru kerasa di PBL gitu. Karena ya mungkin bukan cuma saya aja, tapi teman-teman mahasiswa di TLM atau mungkin seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia nih ngerasainnya gitu dari awal pandemi sampai sekarang kan terpaksa harus online ya. Tuh. Jadi kita tuh cuma belajarnya dari secara teori, cuma melihat video pembelajaran kayak gitu, cuma dari Zoom, dari Betul. Jimmy kayak gitu. Betul banget, Kang. Terlebih lagi buat kita yang memang dari perguruan tinggi vokasi, benar-benar kerasa banget gitu, tantangan banget untuk perkuliahan online ini, karena dari sebelumnya mungkin ya, kalau dari saya pribadi gitu, saya itu waktu itu
peralihan dari offline ke online pas di semester 2 kayak gitu, dari yang biasanya saya praktek offline langsung di lab gitu harus beralih ke online dan benar-benar jadi tantangan gitu. Terlebih juga perguruan tinggi vokasi sendiri itu kan punya persaingan juga terkait praktek dan teorinya, di mana praktek itu Banyak sekitar praktiknya lah. betul, praktikumnya sekitar 60-70% dan teorinya 30-40%. Jadi benar-benar soft skill dan juga keterampilan kita benar-benar diasah banget gitu ya, dan memang sangat tantangan banget di online ini. Ya, kadang kalau saya sendiri sih kepikiran ya, gimana sih khususnya teman-teman yang dari awal masuk kampus tuh mereka udah online gitu. Mungkin dari angkatan yang masuk 2020 atau dan 2021 mungkin ya. Kayak Betul. saya pernah sih beberapa menanyakan ke tingkat satu kan mereka kadang banyak yang nanya-nanya gitu kan ke kakak tingkat gitu, dan yang mereka rasakan, mereka belum ngerasain feel kuliahnya gitu, belum merasakan sepenuhnya feeling dari kuliahnya, karena kan mungkin nih kalau saya pribadi juga SMA kita ngebayangin kehidupan kampus itu gimana, serunya gimana, susah susah senangnya gitu. Tahu-tahu pas masuk kampus malah hanya online doang, hanya daring, hanya natap laptop, natap HP kayak gitu. Mungkin ini juga kali Kang sudah berekspektasi gitu ya di awalnya, oh perkuliahan akan seperti ini, seperti mungkin bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dosen, suatu hal yang baru gitu ya untuk teman-teman yang mungkin baru masuk di angkatan sekitar 2020-2021 juga gitu ya. Kayak gitu. Itu ya Kang. Ya, untungnya sih sekarang udah ada ini ya, udah kalau dari kampus TLM sendiri udah ada pembelajaran luringnya, jadi mungkin semoga teman-teman yang tak masuk tahun 2020 dan 2001 semoga bisa terbantu lah ya, semoga bisa merasa tercukupi lah. Betul. Semoga tercukupi juga hak-hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa ya Kang. Iya sih, emang berat lah gitu, apalagi pandemi gitu. Tapi itu yang kalau saya tahu keluhan-keluhan dan sedikit banyaknya pendapat mahasiswa lah saat pandemi sekarang gitu. Mudah-mudahan nggak, setelah adanya beberapa yang udah luring, karena gini, bukan cuma di kampus kita saja, tapi kayak teman-teman saya yang di kampus lain tuh mereka juga udah ada yang magang ke Ke lapangan. perusahaan, Betul. magang ke lapangan gitu. Jadi Betul. bener masa peralihan ini emang dimanfaatkan untuk itu gitu, untuk praktikum. Betul. Seperti mengembalikan lagi kebiasaan yang sebelumnya ya. Kayak Nah, mungkin dulu gitu ya sempat kita terbiasa untuk online karena peralihan juga dari offline ke online. Lalu sekitar 1 tahun 2 tahun pandemi berlalu gitu ya, dan mungkin udah mulai apa ya, secara grafik pun sudah mulai melandai dan sudah berbagai program yang pemerintah berikan gitu untuk memperbaiki kondisi, kita pun seperti harus dibiasakan lagi gitu untuk menjalani kegiatan secara offline gitu. tapi memang tidak bisa dipungkirin kondisi, bahkan banyak hal yang apa ya, banyak hal yang mempengaruhi lah untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa banyak hal yang mempengaruhi di hidup mereka selama karena pandemi ini. Contohnya mungkin tidak jauh-jauh ya mengenai kondisi mental. Kayak Betul. menurut Teh Rika tuh apakah mental itu berpengaruh nggak sih terhadap kondisi lingkungan atau kondisi yang sedang dihadapi oleh satu orang gitu? Kalau menurut saya pribadi sangat-sangat berpengaruh. Karena ngaruh juga sama kehidupan sosial masyarakat Indonesia gitu yang sangat-sangat menganut prinsip ataupun asas gotong royong, kekeluargaan, terus masyarakat Indonesia juga terkenal dengan yang ramah dan suka bersosialisasi, dan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi mental kita gitu ya. Mungkin tidak hanya mahasiswa, juga seluruh masyarakat Indonesia harus memulai sesuatu yang baru yang tidak biasa gitu, dan jadi tantangan baru bersosialisasi secara online melalui media itu kalau menurut saya pribadi seperti itu Kang. Dari Kang Bangun sendiri gimana nih pendapatnya mengenai kondisi mental khususnya untuk
kita yang harus menghadapi kehidupan apa ya, suasana baru gitu. Kalau dari saya pribadi sih apa ya, kadang ya kelihatan sih kadang kita tuh bukan terbebani mental ya, lebih ke mungkin ada kesulitan yang sedang dihadapi oleh tiap-tiap orang lakukan. Kadang kelihatan nih dari status-status orang, dari status teman-teman kayak, duh kuliah online-nya lama nih, gitu kan. Iya, Jadi tuh. kayak mungkin apa ya, cara bukan cuma secara mental juga pasti capek gitu kan. Apalagi awal-awal daring nih. Contohnya di kampus kan ada pemadatan. Sedikit-sedikitnya pasti ada yang ngerasain kayak, aduh ini aku capek banget loh. Ini kayak kita kuliahnya dari pagi sampai sore, kita cuma natap laptop doang, layar laptop, layar HP, belum lagi kuota gitu. Jadi kayak makin beberapa orang mungkin malah jadi stres gitu. Betul. Jadi stres juga untuk menghadapi salah satu tantangan ini gitu ya, Kang. Harus menghadapi berkomunikasi secara online, terus juga cukup mempengaruhi juga terhadap ini, Kang, sosialisasi kita karena memang menjadi harus secara daring gitu kan. Biasanya kita langsung bertemu gitu ya, Kang, untuk misal kalau di ranah mahasiswa mungkin ketika misal konsultasi tentang mata kuliah ataupun praktikum ataupun mungkin bimbingan gitu ya terbiasa online terus tiba-tiba harus berubah dan berpengaruh juga terhadap sosialisasi sih gitu sih Kang. Mungkin ada nih satu cuplikan berita, bukan cuplikan video, cuplikan berita yang saya kutip dari website jurnal SKM UI yang mana disebutkan ternyata angka stres pada mahasiswa di Indonesia selama perkuliahan jarak jauh atau perkuliahan daring itu rata-rata tuh sebesar 55,1%. Bayangin hampir setengah dari seluruh mahasiswa Indonesia, ternyata mereka tuh ada peningkatan stres gitu. Karena ya itu gitu. Belum lagi lihat layarnya, matanya sakit mungkin, atau dia lagi kuliah online sambil sambil bantuin orang tua, sambil ke beres-beres atau apa gitu. Ya gangguan juga nggak sih Kang, gangguan lingkungan kayak misalnya di rumah harus membantu orang tua juga, diganggu mungkin sama ponakan, adik atau kayak gitu juga salah satu hal yang membuat peningkatan stres gitu kayak tugas jadi mungkin harus disembari atau apa ya sebutannya mungkin harus disambil gitu ya kayak gitu dan ya itu menjadi salah satu faktor ataupun eh, salah satu pengaruh gitu yang membuat mahasiswa menjadi stres seperti itu. Ya, itu sih kebanyakannya karena ya gitu. Stres tuh kadang bukan bisa diatasi dengan mudah sebenarnya. Tapi untuk beberapa orang itu tuh bukan hal yang sepele dan dia butuh effort yang lebih untuk menghadapi stresnya. Tuh. Ada cara khusus mungkinnya untuk beberapa orang untuk menghilangkan stresnya. Istilahnya kayak Eh, healing tiap orang mungkin berbeda-beda ya cara. tuh. Intinya sih buat teman-teman semua, mungkin buat kita juga ya, pesan buat kita juga, pesan buat teman-teman semua, eh, apa ya, memang pandemi ini cukup berat gitu. Mungkin meskipun masa peralihan sekarang, tapi ada baiknya kita tetap waspada, selalu hati-hati, tetap bersabar dan tetap pandai-pandai kita lah dalam menghadapi perkuliahan online. Betul. Tetap menerapkan ini ya, Kang, prinsip 3M. Walaupun semisal harus menjalankan aktivitas di luar ataupun perkuliahan semisal dapat kesempatan untuk luring pun penerapan 3M juga masih perlu ya, Kang. Karena tidak menutup kemungkinan COVID pun bisa menyerang siapapun tanpa melihat usia, tanpa melihat status kita, seperti itu ya, Kang. Iya,
tuh emang ngaruh banget di stres dan mental itu hal yang hampir berdekatan gitu. Tuh. Bisa juga ya Kang, sebenarnya kalau mungkin kalau saran dari saya pribadi gitu, cara menghilangkan stres lainnya juga mungkin bisa dengan beraktivitas yang memang disukai, semisal kayak suka editing ataupun suka berolahraga, itu juga salah satu bisa jadi salah dua mungkin tadi yang saya sebutkan salah dua yang untuk menghilangkan stres teman-teman kan kalau untuk editing mungkin masih bisa dikerjakan di rumah juga. Lalu olahraga pun bisa gitu di ruang terbuka yang tidak banyak kerumunan juga gitu. Masih bisa di sekitaran rumah ataupun di rumah itu juga bisa. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan stres. Ya, banyak hal yang bisa kita Betul. lakukan gitu ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Itu apa ya? em, Sedikit banyaknya keluhan yang kita tahu dan yang kita rasakan juga. Eh, tapi menurut Teh Rika gimana nih, yang apa ya? Teteh tuh lebih pernah nggak sih merasakan stres ketika perkuliahan pandemi gitu? Perkuliahan Atau pandemi ngerasa capek banget gitu? Pernah pernah ngerasa kayak apa ya? Pernah ngerasa kayak capek banget lah gitu loh. Capek banget sampai stres sampai apa segala macam. kalau buat stres mungkin kalau dari saya nggak maksudnya kalau dari saya pribadi pernah merasakan stres gitu dan benar-benar stresnya mungkin lebih ke arah tugas ya karena ketika online tiba-tiba semua berubah benar-benar kayak keseharian saya jadi di depan laptop terus tugas pun jadi mungkin lebih banyak karena harus mengganti beberapa hal gitu seperti mengganti jam praktikum seperti itu atau mungkin dosen yang tidak bisa hadir secara virtual harus digantikan dengan tugas-tugas seperti meresum ataupun membuat video seperti itu sih kalau apa ya sisi stres yang pernah saya hadapi gitu. Kalau saya juga hampir sama ya, pernah pernah lah ya, mungkin semua juga pernah ngerasain gitu. Kalau saya mah lebih ke ya benar lebih ke tugasnya banyak, belum lagi jaringan kan, jaringan Betul lama kendala. itu yang harus dikatakan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan kita kuliah normal ya sebelum pandemi. Bayangin aja kita kita ke kampus ada transportnya, mungkin ada ya kita harus makan dulu atau apa segala macam gitu, bayar ini bayar itu, bayar uang modul, bayar fotokopi laporan, print laporan gitu. Mungkin hampir sama sih sebenarnya, cuman eh, karena kita butuh penyesuaian gitu, jadi ya awal-awal mungkin ada yang kaget, ada yang kayak kok gini sih gitu. Tuh. Mungkin udah banyak ya hal yang kita obrolkan. Itu kurang lebih apa yang kita sampaikan sore ini ya Kang. Mungkin kalau di sini lagi sore, semoga teman-teman yang lagi dengerin ketika pagi, siang, sore atau malam ini bisa uh, merasa tercurahkan juga gitu apa yang selama ini teman-teman rasakan. Betul nggak Kang? Iya, paling pesan-pesan dari kita ya sebelum kita sebelum kita sampai ke penghujung obrolan. Tuh. Ya, Pesan buat gimana? ya gimana nih Kang pesannya? Emang nggak dari Kang Bangun dulu deh. Aduh, apa ya pesannya ya? Aduh, pesan dari kalau dari saya sih ya tetap semangat selalu buat teman-teman gitu, karena saya juga masih mahasiswa, saya juga udah masih ngerasain lah kurang lebih keluhan-keluhan dari teman-teman semua. Gitu. Harapannya di masa eh, peralihan pandemi ini yang dimana sudah dijelaskan tadi belum banyak kasus, kita
kemana-mana juga masih aman gitu, asal tetap pakai masker, cuci tangan gitu, jaga jarak gitu. Teman-teman bisa manfaatkan ini dengan belajar sebanyak mungkin. Mungkin kayak di kampus kita sendiri, buat teman-teman yang lagi luring, dimanfaatkan baik-baik ya. Lagi ada luring, kita belajar secara maksimal, benar-benar dipahami gitu. Karena yang saya rasakan sebagai yang sedang PBL, yang lagi di rumah sakit itu, pasti beda pengimplementasiannya. Apa ya, yang kita pelajari di kampus itu benar-benar sedikit banyaknya bakal kita terapkan di lapangan kerja aja. Jadi semangat terus buat teman-teman yang lagi kuliah sekarang, mungkin dari mahasiswa jurusan lain juga, atau mungkin semua mahasiswa di Indonesia yang sedang merasakan hal yang sama. Manfaatkan momen yang sedang aman. Menurut saya sih ini masih udah hampir aman lah. Kalau dari Ya, kalau dari saya pribadi sih mungkin pesannya juga kurang lebih seperti Kang Bangun ya. Kalau tambahannya mungkin ambil hikmahnya, jadi pembelajaran untuk lebih baik lagi juga gitu. Misal udah terasa nih online seperti apa, dan juga dapat offline seperti apa, itu jadi pembelajaran buat kedepannya. Seperti kayak misalnya untuk memaksimalkan lagi waktu-waktu yang ada. Kan mungkin kalau selama online rasa-rasa seperti malas, rasa-rasa stres itu sering muncul gitu ya. Nah, ketika dapat kesempatan offline, teman-teman bisa lebih paham juga untuk pembelajaran, jadi mungkin lebih rajin lagi gitu ketika offline-nya, terus bisa nggak terlalu stres ketika seperti online kemarin. Itu jadi salah satu bentuk pembelajaran juga buat kedepannya. Semisal dapat kesempatan offline, bisa lebih dimaksimalkan, lebih dimanfaatkan juga gitu. Dan tetap semangat juga sih, karena kita nggak tahu pandemi akan berakhir sampai kapan. Tetap terapin protokol kesehatannya, tetap 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan juga teman-teman jangan sampai merasa terbebani dengan online ini gitu ya, karena saya yakin juga gitu di balik kesulitan yang sekarang, kendala yang sekarang, itu pasti akan selalu ada kemudahan gitu ya. Seperti itu, Kang. Tuh. Mungkin ya kita Iya, udah iya nih berhubung waktu pun terbatas ya, Kang. iya. Jadi ya mungkin semoga apa yang kita bahas tadi, mungkin teman-teman ngedengerin podcast ini sambil ngerjain tugas, atau sambil Betul, rebahan, atau betul. sambil nongkrong, atau sambil apalah gitu, sambil beraktivitas lain. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin kalau misalnya ada pengen bincang lagi dengan kita berdua, boleh Boleh hubungi. banget, Kang. Kita nanti akan buka sesi Sunstock yang lainnya gitu. Kalau ada kesempatan lain. Betul. Ya, mungkin yang dari kita, mohon maaf apabila ada penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Sampai kasih jumpa kembali di banyak. Sun Talk.